Ya, silakan Pak. Di record. Oke, Ya, Ini siapa yang record? Saya yang record saya. Oh. Oke. Ya, silakan Pak Indra. oke. Jadi sebelum saya mulai, saya kenalkan nama saya Indra ya, dari Medan. Saya berlatar belakang dari orang tua itu beragama Buddha. Oke. Di umur 15 tahun, saya ikut ke gereja, ke sekolah minggu, mengikuti pertemuan, ada namanya sekolah remaja, dan sebagainya. Saya selalu aktif di zamannya. Sesudah itu, umur-umur 20-an, saya pacaran nih. Gitu. Saya pacaran, nggak pernah pacaran, saya membabi buta ya. Pada waktu itu saya memang belum dibaptis ikut-ikut sekolah minggu. Tapi banyak saya menghafal firman Tuhan dengan lagu puji-pujian. Sekali kenal perempuan, saya hijrah, pindah keyakinan. Nah, syaratnya cukup gampang kok, cuma mengucap 2 kalimat syahadat gitu loh. Ya sudah, saya jalankan Islam itu seperti apa. Ya, selama perjalanan menjadi seorang Islam itu, saya diajarkan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Saya orangnya kan kritis, mau pingin tanya. Ya, saya kalau tanya itu, jawabannya itu orang yang namanya mualaf itu hanya sholat aja, nggak boleh banyak tanya. Gitu. Pada zamannya, ya saya nggak tahu. Ya apa katanya ya saya ikut-ikut aja gitu loh. Nggak ngerti, nggak mengerti, begitu loh. Bahkan kalau ditelusurin, anak saya itu sudah tingkat ikro, gitu loh, lebih paham dari saya. Di dalam perjalanan waktu, hati itu tidak bisa dibohongin, suara hati tidak bisa dibohongin. Berjalannya waktu, hati saya itu bergejolak, gitu loh, tidak pernah tenang, gitu loh. Dalam sisi aspek apapun, saya coba bertanya, obatnya apa sih kalau kita itu mau tenang? Katanya tahajud. Ya saya coba tahajud. Juga sama, gitu loh. Saya berjalannya waktu, macam ada suara hati itu mengingatkan saya. Ya. Saya nggak tahu suara hati itu selalu mengingatkan saya. Saya nengok di SCTV pada waktu itu acaranya Solusi. Ya saya bertanya, bahkan saya didoakan. Ya saya tetap Islam juga, gitu loh. Udah didoakan, saya tetap Islam juga, gitu loh. Itu agak keras kepala pada saya. Toh beriringnya jalan waktu, saya bertanya juga sama pendeta yang saya kenal, didoakan. Saya juga Islam juga. Keras kepala juga gitu loh. Saya 2 tahun yang lalu ya, hati saya itu sudah mulai goncang ya. Saya bertanya-tanya, Islam saya nggak jalankan, hanya di KTP saja. Udah. Dan pada suatu ketika ada salah satu yang namanya orang kita karo ya, perempuan. Dia seorang orang gereja, tapi ya nggak aktif sekali. Saya bertanya sama dia, Ibu ada Alkitab tidak? Indra, agamanya apa? Bukankah Buddha? Bukan, saya bilang. Islam, di KTP, gitu loh. Oh gitu, jadi kenapa untuk ambil Alkitab? Saya mau baca-baca aja, Bu. Dengan puji Tuhan, dia kasih. Ya, saya mulailah belajar sendiri, tidak ada yang mengajarin saya.
mulai dari kejadian, saya belajar, membaca. Sudah habis membaca, statusnya kalau di mata-mata orang ya tetap seorang mualaf. Saya belum ada putusan untuk terima Tuhan Yesus. Beriringnya jalannya waktu, yang jelas itu saya seorang dusta. Seorang dusta itu saya tidak menjalankan agama itu dengan ajaran atau agama, kepercayaan apapun, tidak dengan apapun. Jadi saya hidup ini tidak menjalankan agama apapun. Ya saya sudah berjalan aja. Suara hati itu tidak bisa, saya nggak tahu ya suara hati itu kok melekat gitu loh. Bahkan ada beberapa firman Tuhan yang sampai sekarang ini saya ingat. Di Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, lagu kesayangan saya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itu selalu, sampai sekarang, sampai detik ini. Setiap pagi saya membuka lagu itu. Mendengar gitu. Berjalannya waktu, kosong, ya saya beraktivitas macam biasa. Beraktivitas dengan biasa, berjalan. Terus, di 2021 saya sudah niatkan suara hati itu terus dan terus. Saya itu macam ada satu kerinduan, tapi saya nggak tahu kemana begitu loh. Tapi setiap saya baca firman Tuhan, macamnya saya kok gimana saya bilangnya? Ya kok mau baca gitu, seperti itu gitu loh. Saya nggak ngerti, padahal saya itu nggak hobi baca, ya, seperti itu. Di tahun 2021 ada satu niat, tapi saya nggak tahu gereja mana yang saya mau pergi. Maksudnya itu ada teman nggak gitu? Yang nggak ada gitu. Jadi saya putuskan berlarunya waktu 2022 di minggu kedua di Januari ada salah satu gereja di Medan, namanya itu gereja Pantai Costa ya. Nah, saya coba memberanikan diri, saya masuk di situ. Wah, saya sendiri masuk pun bingung. Masuknya itu waktu itu masih ada COVID ya. Harus pakai protokol kesehatan, harus cuci tangan, pakai masker, sudah gitu ada pakai scan dan sebagainya lah. Saya masuk. Gitu. Wah, luar biasa, saya nggak bisa berkata-kata di dalam hati saya. Pokoknya di dalam hati saya itu, saya masuk itu macam ada gimana ya. Sukacita, iya. Semuanya gitu kok, nyaman begitu loh. Ya sudah, saya ikutin minggu kedua, terus minggu ketiga, keempat, dan saya mulai berdoa. Saya bilang, Tuhan itu maha hidup loh teman-teman. Ini saya bersaksi sedikit ya. Setiap kali kita berdoa teman-teman, Tuhan itu sesungguhnya sangat mendengar kita. Menjawab dengan proses. Kalau saya puji Tuhan, saya itu dengan instan. Artinya saya berdoa, halo, ya halo teman-teman. Ya silakan lanjut. Oke. Saya tadi ada telepon masuk, jadi terputus. Jadi begini, Tuhan itu maha hidup loh, benar. Ini saya bersaksi sedikit. Kita berdoa itu Tuhan dengar loh. Tuhan dengar. Doa saya itu dijawab dengan instan. Dalam doa itu saya meminta para yang terdahulu, senior saya untuk dijumpain. Padahal mereka ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan di mana-mana. Diketemukan loh secara tidak langsung begitu. Puji Tuhan, saya aja pun heran yang sudah berapa puluh tahun kok bisa jumpa. Benar. Jadi seperti itu. Jadi minggu seterusnya saya diketemukan ya lewat orang. Rupanya dia ada salah satu di satu gereja di Medan, tapi dia bertugas di Jakarta. Saya puji Tuhan, saya senang. Sampai hari ini kita berkomunikasi dengan baik. Itu salah satunya. Saya mengikutin. Tapi di keluarga saya itu banyak masih Islam. Istri saya masih Islam. Kita itu sudah masalah keyakinan. Saya nggak bisa ngomong privasi. Jadi anak-anak saya
3, 2 di Muslim, 1 di Kristen. Gitu, yang 15 tahun gitu ya, di Muslim. Maaf, di yang 2 sama enggak, bilang dari Malaysia kan. Bilang papa lagi ada ngomong, nanti bilang sama Cici nih. Nanti bilang ya. Oke. Jadi mantan istri saya membawa anak saya itu 2 masih di Islam, saya membawa anak 1 itu sekarang di Kristen. Gitu loh. Jadi bahkan saya itu diklaim, Bapak kok sekarang udah di Kristen, gitu loh. Bapak kok ke gereja? Saya diserang ya. Ya saya pada waktu itu kenapa Bapak masuk Kristen? Ya saya bilang karena di Quran, jadi Papa takut. Coba dibuka surat Maryam 19-71. Coba buka itu. Ya Bapak takut lah. Anak saya kan mesti umur berapa ya? Bukan Papa lo yang ngomong, Quran lo yang ngomong. Itu 1971. Apa katanya? Oh iya Pak, ya iya. Jadi anak saya itu kritis mentanya seperti itu. Jadi seperti itulah ada saya sering dengar-dengar juga. Jadi saya tambahkan untuk apa ya? Karena kalau saya bilang pengalaman pribadi saya, mereka kan nggak mengerti begitu loh. Jadi ya dengan seperti itu. Ya. Dan satu lagi saya tadi kelang lompat untuk berbicara. Anak saya ke gereja didoakan sembuh. Itu juga ada satu kesaksian khusus. Anak saya umur 16 tahun, itu tangannya berkeringat. Jantungnya nggak kuat gitu loh. Dan puji Tuhan, didoakan, dia bilang apa bukan dari mulut saya, dari mulut anak saya. Pak, saya sekarang udah sembuh, Pak. Waduh, tambah keyakinan saya itu udah tidak salah. Benar tidak salah gitu loh. Apa yang saya rindukan bertahun-tahun ini itu sudah benar gitu. Nah, jadi dalam misi saya ikut dengar di Zoom ini untuk mendengar hal yang positif. Jadi ada satu misi saya ingin anak-anak saya beserta keluarga saya yang lainnya pindah keyakinan, menerima Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu keinginan saya seperti itu. Jadi anak saya sekarang ini sudah mulai aktif gereja, tapi belum dibaptis. Tapi saya puji Tuhan, 3 bulan yang lalu saya sudah dibaptis ya di salah satu gereja di Medan. Tujuan saya untuk dengar Zoom ini adalah ya saya ngambil yang hal positif. Bagi saya percaya ya di firman Tuhan sudah tertulis menginjilin untuk seluruh bangsa mengatasnamaku Putra dan Roh Kudus ya kalau tidak salah. Ya misi saya seperti itu, tapi yang pertama misi saya itu untuk keluarga saya dulu. Udah gitu saya harus rajin baca Alkitab. Dan saya perlu bimbingan gitu loh. Ya, seperti itu penyampaiannya kesaksian saya, Bu. Terima kasih teman-teman, mungkin ada tambahannya. Saya mau bertanya. Bagaimana rasanya ibadah ketika Islam dan ketika ibadah dalam Kristen secara rohani, pengalaman pribadi itu bagaimana rasanya? Oke, baik. Jadi saya pernah bertanya sama Ustadz ya, saya pernah bertanya ya. Kalau doa Pak di doa di masjid itu Indra, nama saya dulu tuh ditambah Muhammad Indra. Itu harus pakai bahasa Arab gitu loh. Makbul atau makmul saya nggak tahu. Ya artinya itu lebih super lah gitu. Kalau bahasa Indonesia tidak super loh. Kalau doamu gitu loh bahasanya gitu. Jadi saya pikir-pikir bahasanya ya itu juga begitu loh. Macamnya maaf kata udah ada tertulis mulai dari takbir Allahu Akbar, mulai dari dan seterusnya gitu loh. Cumannya bahasanya itu lagi begitu loh. Dia tidak bervariasi ke doa kita. Doa kita ya setiap kali saya jumpa orang berdoa
bervariasi gitu loh. Bervariasi, tidak apa ya, tidak macam satu hafalan begitu ya menurut saya ya. Ya, mungkin Ibu cara doa makan atau doa yang lain-lain, saya mungkin teman-teman mungkin berbeda. Nah, gitu loh. Jadi ya kalau Ibu tadi tanya di mana nyaman, saya percaya Tuhan kita Maha Hidup, saya sudah alami pribadi, Dia Maha Pendengar, dijawab, pasti dijawab. Waktulah yang memproses, karena jawaban dia yang tahu, Pak, indah pada waktunya. Istilahnya seperti itu. Seperti itu, Bu. Oke, silakan, Bu. Iya, betul. Betul sekali. Allah kita adalah Allah yang hidup. Yes, very true. Sangat benar. Kalau kita di Islam, tadi disuruh sholat tahajud ya, gelisah atau galau atau sakit, coba sholat tahajud, lalu baca Quran. Itu Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, mengulang-ulang kata-kata yang sama, seolah Tuhan itu tidak mendengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Itu diulang-ulang seolah Allah itu tidak maha mendengar ya. Tetapi di Kristen kita hanya angkat, baru mulai pujian aja kita udah merasakan Allah yang hadir, gitu kan? Makanya saya paling suka mengatakan Jesus is the living God. Yesus itu adalah Allah yang hidup, dia nyata. Makanya Zohirun itu ya Yesus. Kenapa? Karena Zohirun itu nyata, real, bisa dilihat, bisa dipegang. Jadi Zohirun itu adalah Yesus. Jadi kalau di Quran dikatakan wal awal wal akhir wa Zohiru, itu nggak pas, nggak kena, nggak cocok. Tetapi Zohirun itu ya Yesus. Ya teman-teman ada yang mau tanya mungkin sama Pak Indra? Oh tuh Ojo Dumeh mau tanya. Mau minta ruang break room dong, Bu, ada mau rapat dikit. Mau. Iya, Bu. Hostnya siapa tuh? Aku si Juni tadi, hostku udah hilang, aku tadi hilang sinyal. Oh udah ya, udah di break room. Belum, minta break room aku. Udah ada. Oh udah ada ya, silakan. Ya silakan yang lain, yang kalau Arya silakan. Iya, sama ya Pak ya. Saya mah punya teman orang Medan kayak Bapak ya. Jadi gitu Pak. Akhirnya mualaf karena jodoh Pak. Sama kayak Bapak ya. Dan akhirnya ketika ya ini mah diringkas saja ya. Ketemu saya yang kini seorang Kristen Pak, dia tertegun Pak. Jadi saya merasakan, berarti dia ini sedang merasakan bahwa Tuhannya dulu itu sedang beneran berkuasa gitu Pak. Apa buktinya? Dia mampu mengubahkan, ya, menyatakan dirinya. Tuhan yang sebenarnya itu. Gue KTP sama Vivo tuh Vivo. Ya gimana Udah ya, belum. Ya. Silakan Ojo Dumeh apa? Aku barusan telepon Juni, aku mau minta break room. Iya. Ya. Silakan siapa aja yang mau ke sana. Udah Mas. Ya lanjut Arya. Jadi begitu Bro Indra ya. Dia sangat tertegun, yang artinya dia ini ya, itu pasti merenung kembali ya, mereview kembali dia yang dulu, dia seorang Kristen yang dulu, seperti Bro gitu ya. Dia merasa sudah merasakan bahwa Tuhannya yang dulu itu, Tuhan kita yang sebenarnya ini adalah Tuhan yang real, yang nyata. Ini yang membuktikan bahwa saya seorang yang muslimin dulunya, bahkan tipe garis keras ya, radikalis gitu ya. Dia menyatakan dirinya kepada saya, dia mampu mengubah saya, Bro. Ya, begitu. Jadi saya mah nggak banyak bertanya karena Bro sudah banyak memaparkan. Pokoknya mah kita sama-sama aja ya, bareng-bareng kita doakan supaya keluarga Anda ya, itu tadi kan Anda nyatakan kerinduan itu ya, supaya semuanya pindah keyakinan. Amin, amin. Amin. Dan iya.
Kan gitu ya kan Bu, karena Tuhan juga menyatakan kekuasaannya itu ya kepada anaknya Bro Indra, anaknya sembuh kan Ibu? Ya kan Bro Indra? Iya, benar, benar. Anaknya disembuhkan Tuhan kita. Wah, ya ngapain heran? Ngapain heran? Tuhan juga membuat keajaiban yang sama kepada saya, Pak. Gitu ya. Kemudian sebaliknya, jika ada mereka yang berani nekat-nekat bermain-main dengan Tuhan kita, ya kan, bahkan sampai menghina, menghujat, dan seketika itu juga dia menghukum. Nah, seketika itu dulu juga dia berbuat hal yang sama-sama saya, Bro. Ketika saya mengatakan, ya Yesus, sembuhkanlah saya, seketika itu juga sembuh. Nah, sebaliknya mereka yang sampai berani-beraninya menghina, menghujat Tuhan kita, Roh Kudus, ya, seketika itu juga dia mati. Saya mah ngapain heran, Pak? Saya mah ngapain heran? Dia Pak senyum-senyum aja, Pak. Lihatin video kayak gitu dia langsung tumbang gitu ya. Nah, ini yang baru-baru ini ada yang lagi nangis-nangis ya. Kesakitan setelah dia menghina Tuhan kita. Oke, ini saja ya. Saya masukkan Bro Indra dan keluarga ya dalam doa saya ya, supaya diberkati Tuhan dan kita aminkan ya semua anggota keluarga Bro pindah keyakinan ya menjadi orang Kristen seperti kita. Ikut Yesus. Ya, anak yang hilang telah kembali ya, anak yang hilang telah kembali. Terpujilah Tuhan kita. Ya. Saya sama teman yang lain. Makanya pada ikut Ini saat aja, Bu. teduh dong. Dalam saat teduh jam 5 pagi itu kita selalu berdoa. Berdoa syafaat, doa untuk pemerintah, doa untuk para debator Kristen, debator Islam, para penginjil, dan keluarga-keluarga kita yang belum percaya. Yuk kita gabung saat teduh ya. Untuk semakin kita harus punya persekutuan ya, kita jangan menjauh dari persekutuan. Bangun pagi memang susah, tapi kalau udah terbiasa enak. Menjalani keseharian itu rasanya ringan karena pagi-pagi kita sudah mendengarkan membaca firman Tuhan. Promosi. Enggak kok ini enggak promosi, tapi ini fakta. Benar, jadi apa yang dikatakan oleh Arya, di sini ada beberapa mantan Islam, kita saling mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, itu benar. Ya, Allahnya kita, Allah Alkitab itu adalah Allah yang walaupun doa kita tidak dijawab langsung, tetapi ada satu hal yang pasti, apa tuh? Yaitu damai sejahtera, sukacita. Kita boleh hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam badai yang begitu kuat, tetapi satu hal, kok bisa di dalam penderitaan, kita kesusahan, kita kekurangan, tetapi hati ini penuh dengan puji-pujian. Itulah luar biasanya mengikut Tuhan Yesus. Ya, ada lirik lagu yang mengatakan I am weak but I'm strong, I'm poor but I'm rich. Ya, di dalam kekurangan kita tidak pernah kelaparan karena Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan membedakan kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan mereka yang menjauh dari Tuhan. Itu ada bedanya. Saya sudah membuktikan itu. Silakan yang lain. Halo. Oke, saya boleh tambahkan sedikit, Ibu? Iya, silakan. Saya boleh tambah. Nah, oke. Akhir-akhir ini saya nggak tahu ya Ibu, saya pun bingung. Saya ada setiap malam itu ya belajar berdoa. Jadi saya ada satu puji-pujian. Saya sendiri jarang, orangnya itu payah nangis, Ibu. Saya payah nangis. Doa pujian itu ya cuman nyanyi haleluya, haleluya aja ya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi setiap kali saya mendengar buka puji-pujian itu, saya nggak tahu. Ya kok kenapa ya bisa air matanya pada ingusnya pada jatuh. Saya bingung. Betul sekali.
saya bingung Ibu, saya bingung Ya. dan sebingung Bukan karena bingungnya. sedih kan? Bukan karena sedih Bukan. kan? Saya nggak tahu. Jadi haleluya itu, saya rasa itu kan memuji Tuhan kan bahasanya kan. Iya. Arti haleluya kan. Ya, jadi saya kalau saya suka bernyanyi ya. Jadi saya kalau dengar lagu lirik haleluya haleluya itu saya senang aja begitu loh. Lagu favorit saya dari Mazmur 23 itu pun saya senang. Tapi kalau setiap begitu saya fokus itu mendengar dengan segenap hati ya, seperti apa gitu. Saya tutup mata, nggak tahu, nggak pernah gitu tuh. Nangisnya ingus-ingusnya sampai keluar gitu, saya nggak bingung gitu, nggak tahu. Nah, ya seperti itu Bu. Tambahannya, jadi kadang ada suara hati, ya artinya kalau kadang gimana ya suara hati itu ya. Sampai sekarang ini keinginan saya itu masih kuat. Artinya itu kadang suara hati itu berkata itu no gitu. Tapi saya yes kan gitu. Padahal setelah saya kerjakan yes itu salah. Ya seperti itu, mohon jawaban apa? Saya mau bertanya seperti itu. Seperti itu dulu ya, Bu. Iya, ketika kita bertobat, kita lahir baru, kita tidak langsung sempurna bersih. Itu melalui proses ya. Semua melalui proses. Tapi satu hal yang pasti harus terus membaca Alkitab supaya ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, semakin banyak firman Tuhan, semakin rajin kita banyak firman Tuhan yang kita baca, maka kita semakin ngerti. Oh, Allah dalam Alkitab tuh begini, maunya begini gitu. Jadi kuncinya adalah membaca Alkitab. Seperti itu. Mungkin ada teman yang mau menambahkan, silakan. Pak Zevanya, mungkin mau menambahkan? Betul. Dan ini ya Bro Indra, dengan kembalinya Anda ke Kristen ya, iblis nggak bakalan melepaskan Bro, nggak bakalan Bro. Dia akan dengan berbagai cara, bagaimana caranya supaya Bro ini ya patah arah. Jadi benar kata Bu Rahma ya, bukan hanya dari sisi iman kehidupan rohani saja kita harus bangun ya. Saya mah hidup melarat Bro, begitu menjadi Kristen ya. Karena persekusi hebat juga saya mah, ya. Langsung diusir dari keluarga, dibuang, ya. 10 tahun hidup melarat saya mah, ya. Makan cuma 2 kali sehari. Ini kan sangat-sangat menyakitkan sebenarnya, ya. Siapa yang bisa tahan, ya, gitu. Jadi ini tambahan dari saya untuk menguatkan, ya. Jika dan ntar juga dari segi materi, Bro bakal dihantam gitu, ya. Bertahanlah Bro, bertahanlah Bro, ya. Ini penguatan dari saya. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan? Ketika saya diminta keluar dari keluarga suami, karena suami saya kawin lagi dengan perempuan lain. Suami saya Kristen, ya. Itu tidak ada mereka memberi saya bekal 1 sendok susu untuk anak saya, tidak ada. 1 sen uang itu tidak ada sama sekali. Tapi apakah itu membuat saya menangis? Tidak. Apakah itu membuat saya sedih? Tidak. Setiap hari itu hati saya itu penuh dengan puji-pujian, nyanyi aja terus. Pokoknya nggak ada sedih-sedihnya, tuh nggak ada. Ikut Tuhan Yesus itu selalu sukacita, ya. Apapun kondisinya, hati ini selalu penuh dengan puji-pujian, penuh dengan sukacita. Beda dengan ketika kita Islam, kalau kita menghadapi badai ketika Islam, apa yang kita rasakan? Galau, galau, sakit, kesel, marah. Itu bedanya ya. Ya silakan El Shaddai. Angkat tangan. Ya, salam. Jadi saya menanggapi isi kita di Pak Indra waktu Pak Indra tadi bilang orangnya susah, nangis, susah. Ibaratnya itu kan susah nangis ini kan termasuk ibaratnya bisa dibilang kalau susah nangis ini termasuk ya orangnya agak keras gitu menurut saya hatinya. Cuma Pak Indra, ini pun pengalaman saya waktu Pak Indra tadi bilang menaikkan pujian haleluya,
sebenarnya cuma dengan secara tidak langsung Pak Indra itu sebenarnya Roh Kudus itu mau hadir atau dia mau ibaratnya itu mau melekat di dalam hati Pak Indra. Itu sebenarnya itu reaksi Pak Indra menaikkan pujian haleluya itu. Ya memang itu kita menyanyikan haleluya itu mengundang dia, mengundang roh tadi. Makanya di saat Pak Indra menaikkan lagu haleluya itu mau hadir, mau menyatu dengan rohnya Pak Indra. Itu sebenarnya Pak Indra. Jadi ya itu suatu kemajuan itu Pak Indra, suatu pembangunan itu, pembangunan rohani. Jadi ya saran saya sering-sering aja Pak Indra untuk menaikkannya terus supaya semakin melekat. Cuma itu juga seperti yang dibilang yang teman kita tadi, walaupun kita memang sudah dapat roh itu tadi, Roh Kudus tadi, ya namanya cobaan itu ya pasti datang. Tapi kita tetap bisa bertahan, mampu kita bertahan. Itu untuk tanggapan saya. Memang kalau kita menaikkan pujian itu dengan tulus hati, memang iya, dia itu menghampiri kita. Jadi secara tidak langsung kita mau mereaksikan, oh ini kekurangan saya, itu bahasanya. Roh kita itu mau ketemu gitu loh, mau nempel. Makanya kita menangis. Gitu tanggapan saya. Ya begitu aja Pak Indra. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ada yang mau menanggapi teman-teman? Kalau menurut saya sih bukan mau ya, tapi sudah Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan Bung Indra. Ya, Bung Indra bisa percaya Yesus Tuhan itu karena adalah karya Roh Kudus. Silakan teman-teman yang lain. Iya. Jadi gini ya, kalau saya dengar tadi kesaksian ini. Ada yang bersuara tapi nggak kedengeran. Ah, nggak kedengeran? Iya. Aduh. Sang penggugat. Apa sih Saya ngomongnya kenceng nggak seksi kedengeran? kok dibilang nggak kedengeran gimana sih? Enggak. Suaramu nggak kedengeran. Enggak seksi. Ya, jadi gini ya. Ini kadang-kadang Ibu Rahmani ya. Jadi Loh. gini. Ya, tadi saya dengar kesaksiannya Pak Indra ya. Kalau menurut saya sih iya. Betul kata Bu Rahmat tadi ya. Itu memang Roh Kudus sudah hadir di situ ya. Tinggal bagaimana Bapak menjalankan aja Pak. Ikuti apa kata Tuhan itu. Iya. Udah sisanya pasti beres Pak. Udah tenang aja udah pasti beres. Ya, nggak perlu dia apa-apain udah pasti beres aja gitu. Ya. Iya. Silakan yang lain. Yang jelas mengikut Entah. Tuhan itu pasti banyak tantangan. Iya, juga entar Tapi kita di dimampukan. gereja. Kita dimampukan oleh Roh Kudus. Siapa lah? Lanjut silakan tadi siapa tuh? Iya, saya lagi Bu Rahmat tiba-tiba teringat. Entar juga kan baru. Saya juga dulu begitu Pak Indra ya, kebetulan baru ketemu di gereja ya namanya oknum ya. Juga jangan sampai membuat entar bapaknya kecewa. Ya sudah kejadian Pak. Patah arang lagi, balik lagi gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak pindah gereja nggak apa-apa Pak, itu mah biasa gitu. Ya, tapi akhirnya membuat Bapak keluar dari kekristenan lagi, wah ini mah disayangkan. Hanya gara-gara akar pahit ya, kecewa sama orang Kristen di gereja gitu Pak. Apalagi sama hamba Tuhan ya. Iya, Itu betul. saya ingatin lagi. Betul sekali. Jadi nanti Pak Indra akan melihat dulu saya sangat terkagum-kagum. Waktu itu saya belum percaya. Saya terkagum-kagum, terngiang-ngiang di kepala saya itu dengan pendeta yang mengatakan begini, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang menyakiti kamu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Wow, dalam hati wow, ini ajaran Kristen luar biasa ya, mulia, agung. Saya terngiang-ngiang, pikirin terus tuh berhari-hari.
Tapi ketika saya memutuskan menjadi Kristen, wow, it is hard to find love in Christian people. Susah banget cari love, cari kekasih di dalam diri orang Kristen. Ya, yang ada orang-orang Kristen yang saya temui di sekitar saya itu di gereja, di tempat saya belajar, itu yang ada adalah orang-orang yang egois, yang kalau ngomong tuh lidahnya ketus, otaknya itu hanya money minded, berebut kekuasaan, jabatan. Pokoknya I don't find love in Christian people. I don't find a good example in Christian people. Susah banget ya. Dalam hati, aduh kok begini. Tetapi pada akhirnya saya sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Ya, Tuhan, karena itu jangan andalkan manusia, nggak usah melihat manusia, tapi pandanglah Tuhan saja. Pandang Tuhan saja. Kalau kita melihat manusia, bahkan kita melihat pendeta pun kita kecewa. Ketika saya baru Kristen, pendeta yang mengajari saya justru menjalin cinta dengan perempuan yang dilayaninya, perempuan yang sudah punya suami. Jadi nanti akan bertemu dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi tetap teguhkan hatimu. Pokoknya Yesus saja. Yesus, ikut Yesus saja. Jangan melihat manusia. Lihat manusia akan banyak kecewanya. Baik Bu, saya tambahkan